Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat apa itu, minal aidin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir batin untuk kita semuanya, ya. Dan alhamdulillah jadwal kita ini sudah insyaallah sudah kembali normal lagi ya. Sudah kembali normal dan tidak ada kendala ya dalam apa itu, kuliahan. Kemudian, apa itu, kelas ini saya gabungkan jadi satu Vkonnya ya kan, karena materinya sama ya, kelas SI 102 dan berapa ini ya, dan 103 kalau salah ya, kelas SI-nya ya. Kemudian saudara-saudara ya kan, itu iya, ini itu iya betul ya, kelas SI 102 dan betul, betul ya? 201 dan 202 ya. Kelas ini saya gabungkan Vkonnya ya kan, supaya itu efektif ya dan apa itu bisa mengcover pertanyaan yang sama dari Anda semuanya ya. Dan juga bisa sharing pertanyaan, diskusi yang sama. Nah, saudara-saudara, mata kuliah kita ini matematika diskrit ya kan. Untuk SI kan, ini lebih saya fokuskan untuk mengenal yang namanya apa itu logika atau logika digital ya, digital logic ya. Digital logic ini sangat penting bagi kita orang komputer ya kan untuk mengenal apa itu prinsip kerja daripada digital logic ini ya, supaya nanti bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan dalam pengembangan kalian kita di ilmu komputer ya. Karena anak-anak sistem informasi ini dalam kurikulumnya ya kan itu tidak dikenalkan apa itu logic circuit ya apa itu atau sistem digital ya. Jadi makanya itu matematika diskrit ini saya konkretkan ya kan kita menguasai logic principle ya atau digital principle seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara ya, ilmu logic digital ini ya itu memang bisa kita arahkan kepada hardware atau juga kepada software ya. Jadi kalau sistem informasi kan lebih tepat kita gunakan dengan untuk pendekatan dengan ke arah software daripada ke sirkuit atau ke elektroniknya ya. Kalau elektroniknya itu lebih dekat ke itu lebih penerapannya ya, logic digital ini lebih eh, tepat untuk anak-anak informatika, anak-anak teknik elektro atau juga teknik telekomunikasi. Nah, itu lebih tepat mereka itu diarahkan ke situ. Karena itu matematika diskrit kita ini kita arahkan ya kan itu bagi Anda ya kan itu memahami gitu kan prinsip kerja daripada digital logic ya atau prinsip-prinsip sinyal digital ya kan untuk ya kan pengembangan software nanti seperti itu ya. Nah, saudara-saudara itu 3 minggu kemarin ya kan itu saya berikan kepada Anda ya kan mengenai prinsip kerja daripada atau eh, basic logic gates ya, gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar ini ya itu adalah gerbang-gerbang logika ya kan yang membangun prinsip kerja daripada suatu rangkaian digital ya atau juga bisa kita gunakan ya kan untuk penerapan di software seperti itu ya. Nah, gerbang logika dasar ini saudara-saudara wajib kita ketahui ya kan sebagai cara kita memahami ya prinsip kerja rangkaian digital ya. Jadi ada beberapa contoh daripada gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar yang harus kita kuasai itu paling tidak ada 4 ya. Ada OR gate ya, ada AND gate, ada NOT gate, ada XOR gate ya. Nah, gerbang logika dasar ini menerapkan prinsip ya kan, prinsip daripada logiknya ya, menerapkan prinsip logikanya ya, logika daripada itu aritmetika dari suatu sinyal digital ya atau penjumlahan atau juga pengolahan matematika sinyal digital. Nah, keempat gerbang ini saudara-saudara merupakan gerbang fundamental ya atau bisa kita katakan sebagai operasi yang paling fundamental ya, operasi dasarnya ya. OR gate atau AND gate atau NOT gate atau XOR gate ya. Nah, mari kita tinjau cara kerja logika daripada masing-masing gerbang ini ya. Nah, gerbang ini gitu kan realisasinya secara elektronik ya kan itu adalah kumpulan daripada transistor ya, transistor yang mengolah sinyal digital secara elektronik ya, tapi itu disimplifikasi menjadi operasi matematis menjadi itu aritmetika ya kan
hubungan, ya kan, antara dua input yang dioperasikan dengan operasi matematis, ya kan, input dan output dihubungkan menjadi operasi matematis A plus B, ya. Jika ada dua inputan gerbang logika, inputan untuk gerbang OR, ya, A dan B, maka notasi Lihat dulu matematis ini, adalah Pak. output Lihat dulu sama ini, dengan Pak. atau Y A plus B. Pak. Lihat dulu ini, belajar pelajaran kau aku ini. Iya. Input output, IC. Iya, gerbang itu, gerbang. Gerbang kayak mana ya? Nggak ngerti aku. Ada ya, apa itu? Ada suara ya? Oke, ya nggak apa-apa. Gerbang OR itu. Silakan bergabung, Masnya. Ya, silakan bergabung, Mas. Ya, silakan. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, gerbang OR ini itu adalah gerbang yang mengolah sinyal, gitu kan? Mengolah sinyal penjumlahan, ya, yang nanti prinsip logikanya berjalan dengan yang namanya, nah ini ya prinsipnya, ya kan? Prinsipnya adalah logikanya adalah jika sinyalnya, ya kan, 0 0 maka hasilnya adalah sama dengan 0, ya, karena gerbang logika digital ini adalah mengolah sinyal 0 dan 1, ya. Jadi semua gerbang itu semua itu prinsip logika digital ini, gitu kan, mengolah sinyal kalau nggak 0 ya 1, ya. 0 itu adalah representasi daripada tegangan sinyal 0 volt, 1 itu adalah representasi daripada tegangan sinyal 5 volt, ya. Jadi kalau nggak 0 atau 1, ya. Sehingga kalau kedua inputan itu, ya, dengan pada logika gerbang OR, ya, berlaku prinsip logika, ya kan, 0 plus 0 sama dengan 0, ya. 0 plus 1 sama dengan 1, ya. 1 dan 0 sama dengan 1, ya. 1 plus 1 sama dengan 1. Ya. Jadi bagaimana prinsip kerja logika gerbang OR ini? Prinsipnya adalah, ya, dia akan menghasilkan nilai input 1 atau benar, ya, jika salah satu atau kedua gerbang tadi adalah inputnya adalah benar atau 1. Nah, itu prinsip daripada gerbang logika ini, ya. Jadi salah satu atau kedua inputnya 1 atau benar menghasilkan output yang benar atau 1. Nah, gitu, ya. Jadi ini prinsip gerbang logika OR, ya. Seperti itu. Saudara-saudara, gerbang yang kedua simbolnya adalah seperti ini, ya. Simbolnya adalah gerbang N, ya. Gerbang N ini, ya kan, itu adalah, ya kan, gerbang yang operasi matematisnya adalah merupakan perkalian skalar, ya, atau A dot B, ya. Jadi ekspresi boolean atau ekspresi matematis booleannya adalah Y output sama dengan A dot B, ya. Nah, bagaimana prinsip kerja logikanya, ya kan? Prinsip kerja logikanya adalah 0, ya, dikalikan dengan 0 sama dengan 0, ya. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1, ya. Nah, apa prinsip kerja daripada gerbang logika N ini? Prinsip kerjanya adalah, ya, menurut tabel boolean ini, ya, tabel kebenaran boolean ini adalah, ya kan, kedua inputnya harus bernilai benar atau 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1 atau benar. Nah, gitu ya. Jadi kedua inputnya, ya, A dan B ini harus bernilai benar atau, ya, bernilai 1 untuk menghasilkan output Y sama dengan 1 atau benar. Seperti itu, ya. Nah, itu prinsip logikanya. Kemudian NOT gate adalah gerbang inverter, ya, pembalik, ya, pembalik pembalik nilai, ya, atau pembalik keadaan, ya kan. Jadi dia kalau inputnya 1, ya, kemudian outputnya adalah sama dengan 0, ya. Kalau inputnya 0, dia akan dibalikkan menjadi 1, ya. Jadi dia adalah invert, ya, membalikkan, ya. Membalikkan input seperti itu, ya. Jadi notasi matematisnya adalah Y sama dengan bar A, ya. Jadi Y outputnya adalah merupakan kebalikan atau inversi daripada inputnya, ya. Karena itu disimbolkan dengan Y sama dengan bar A atau Y sama dengan bukan A, ya, bahasanya gitu, ya. Ini adalah tabel kebenarannya, sangat simpel sekali, ya. Jadi Anda sangat mudah sekali, ya, seperti itu. Gerbang NAND, ya, gerbang NAND ini adalah
prinsip kerja dari gerbang N ya yang diinverter dengan gerbang NOT ya, gerbang inverter tadi itu NOT tadi ya. Jadi simbolnya seperti ini ya, simbolnya kan. Jadi itu simbol rangkaian elektronisnya ya, dan simbol notasi matematisnya adalah Y output ya sama dengan bar A dot B ya. Nah, jadi dia menginversi ya, membalikkan hasil daripada gerbang N ya. Gerbang N tadi kan mensyaratkan semua inputnya harus bernilai 1 atau benar untuk menghasilkan output yang benar atau 1 ya. Nah, kalau gerbang NAND ya dia membalikkan. Ya membalikkan maka ya kan apa itu jadi nilai inputnya adalah 1 1 1 0. Nah, gini ya. Jadi gerbang NAND ini saudara-saudara kan dia memiliki logika ya kan. Inputnya dua-duanya boleh salah ya, boleh bernilai salah atau bernilai 0 atau salah satu inputnya bernilai 1 kan akan menghasilkan nilai di output sama dengan 1 atau benar ya, seperti ini ya. Oke. Gerbang OR. Gerbang OR tadi kan simbolnya adalah ini ya, seperti bulan sabit ya kan. Nah, kalau gerbang NOR ini adalah gerbang OR yang dinegasi ya atau yang diinverter oleh gerbang NOT ya. Jadi dia merupakan gabungan pekerjaan antara gerbang OR dan gerbang NOT ya. Sehingga notasi matematisnya adalah output Y sama dengan bar A plus B ya. Bar A plus B ini adalah ya kan itu kalau tadi ya gerbang OR itu adalah salah satu atau kedua inputnya bernilai benar ya, maka output Y-nya adalah sama dengan 1 atau benar. Nah, karena itu gerbang NOR ini membalikkan gerbang OR ya, maka ya kan prasyarat berlaku prinsip logikanya adalah ya kan logikanya adalah gimana? Ada yang bisa menjawab membantu saya prinsip logikanya? Kalau hasilnya seperti ini, silakan. Halo? Halo? Ada yang bisa membantu saya membuat rumusan cara kerja gerbang logika NOR ini? Kalau outputnya seperti ini, gimana? Boleh saya coba, Pak? Boleh saya izin coba, Pak ya? Ya coba aja, nggak apa-apa. Dicoba ya, harus begitu. Ya, harus begitu. Kan ini OR dan gate, Pak ya? Iya. Nah, misalkan OR itu kan salah satunya atau dua input berinputkan nilai 1 atau 0 itu sudah bisa menghasilkan input 1 kan, Pak ya. Nah, di sini kita contohkan dari kolom yang pertama, A inputnya itu adalah 0 dan B itu inputnya adalah 0 dan kemudian karena OR itu hasilnya seharusnya kan 0, Pak ya. Ya. Karena ada di situ ada not, jadi hasilnya diinverterkan menjadi 1. Ya. Ya. Kemudian untuk yang kolom 2, input A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Nah, itu outputnya pasti 1. Kemudian gara-gara ada not, hasilnya menjadi 0. Untuk yang kolom 3 sama seperti yang kolom 2, input A1 dan input A2 0. Hasilnya seharusnya 1 karena ada not, dia berubah menjadi 0. Ya lagi. Tadi Malik yang ngomong ya? Malik ya yang ngomong. Coba di. Input A-nya 1, Pak, dan input B-nya 1, seharusnya hasilnya outputnya itu 1. Karena ada not, maka hasilnya itu 0. Ya. Ya, seperti itu pemahaman saya, Pak. Ya, betul. Nah, apa prinsip kerjanya itu tadi sampaikan teman Anda, Mas Malik, udah benar sekali ya.
Nah, dan kalau kita formulasikan secara ringkas, boleh lagi ya, supaya kita mengenali prinsip logika gerbang NOR ini ya. Jadi gerbang NOR ini gitu kan, dari uraian Mas Malik tadi gitu kan, dia mensyaratkan ya kan, inputnya harus keduanya 0 untuk menghasilkan output sama dengan benar atau satu ya. Jadi kedua inputnya harus bernilai 0 atau salah untuk menghasilkan output sama dengan satu atau benar. Nah, gitu kan? Karena yang lain kan 0 semua ini. Ya, betul kan, Mas Malik? Iya, Pak. Nah, gitu aja ya prinsip kerjanya ya. Jadi prinsip logikanya seperti itu ya untuk gerbang NOR. Ya, bagus Mas Malik ya. Bagus sekali ya. Nah, gerbang eksklusif ya, gerbang eksklusif ini saudara-saudara ya kan merupakan gerbang ya eksklusif XOR gate ya. Jadi gerbang yang eksklusif ya, gerbang yang berlaku dengan persyaratan tertentu ya, persyaratan tertentu ya. Jadi simbolnya seperti ini eksklusif ya, ada dua seperti ini ya. Gerbang XOR ini gitu kan, eksklusif OR ini kita peroleh dari ya kan, dari matematis persamaan matematis seperti ini ya. Dia adalah gerbang N ya, gerbang N yang menjumlahkan ya kedua inputan A dot bar B plus ya bar A dot B ya. Kalau kita simplifikasi simbolnya menjadi seperti ini ya, menjadi Y sama dengan A gitu kan, eksklusif plus B ya. Jadi simbol bulat lingkaran ini plus ya, kita namakan sebagai eksklusif plus ya, B seperti itu ya. Nah, notasi bentuk tabel kebenarannya atau bentuk tabel kebenarannya kurang lebih seperti ini ya. Jika ada dua inputan A dan B ya, output D-nya adalah 00 sama dengan 0 ya. 0 dan 1 1 ya, 1 dan 0 1 ya. 1 dan 1 0 ya. Sehingga bisa kita simplifikasi kan, prinsip kerja gerbang logika eksklusif OR ini adalah gitu kan. Bisa kita sederhanakan ya kan. Gerbang eksklusif OR outputnya akan bernilai satu atau benar jika salah satu input A di A dan B ya, atau kalau misalkan inputnya banyak ya, 3 misalkan gitu kan, salah satu aja, salah satu inputnya bernilai benar ya, di beberapa inputnya kan, di satu atau beberapa input ya kan, maka akan menghasilkan output Y sama dengan 1 atau benar seperti itu ya. Jadi itu ini adalah prinsip kerja daripada gerbang eksklusif OR ya. Gerbang eksklusif. Ini kalau Anda buktikan ya kan dengan tabel kebenaran sebelumnya kan nanti kurang lebih sama, ketemu seperti ini ya, ketemu 0 1 1 0 seperti ini ya. Kemudian gerbang NOR ya, eksklusif NOR ya. Eksklusif NOR juga sama ya. Eksklusif adalah gerbang NOR yang dieksklusifkan ya. Gerbang OR gerbang eksklusif OR ya yang dinegasikan. Jadi nanti ini dinegasi di inverter, outputnya ini di inverter ya. Di inverter menjadi nah kebalikan ya. 1 0 0 1. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih ini adalah notasi matematisnya ya, notasi matematisnya ya kan. Atau persamaan booleannya ya, persamaan booleannya adalah Y sama dengan bar A ya, eksklusif plus B ya, atau kita jabarkan menjadi ya, A dot B plus dengan bar A dot bar B. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah sekali saudara-saudara ya. Jadi nggak terlalu ribet ya. Jadi hasilnya adalah nanti kan 1001 ya. Apa betul logikanya gerbang eksklusif NOR ini kan? Logika simpelnya kan? Ya, logika simpelnya adalah ya kan? Output daripada gerbang eksklusif NOR ini akan menghasilkan nilai satu atau benar jika kedua inputnya ya mandatori wajib sama-sama 0 atau sama-sama 1. Itu aja ya. Cara penjelasan paling gampang ya. Bisa kira-kira ya, saudara-saudara? Bisa ya? Halo. Insya Allah, Pak. Nah, bisa ya? Ya Allah bisa Pak. Gampang ini ya. Ini Allah Pak. matematika diskrit yang paling gampang ya ini ya, yang paling mudah ya kan. Kalau Anda saya ajarkan dengan konsep apa itu
betul transformasi sinyal Z ya, Anda bisa pusing nanti ya, bisa pusing, bisa bisa mencret-mencret ya. Kita ajarkan yang paling mudah aja, implementasi daripada matematika diskrit ya. Tapi masih ada matematikanya ya. Ya ini logika digital ya. Saudara-saudara, apa itu Pak Ucu tadi nyebutkan kan, gerbang-gerbang ini di mana sih Pak bentuknya? Ya, ada bentuknya nggak gerbang-gerbang ini? Ya, Anda kan pegang HP, pegang laptop. Ini di mana ini bentuknya ini? Operasi-operasi ini di mana ini? Sinyal itu? Di IC, Pak. Ya, betul. Satu lagi di mana? Di mana? Ya. Operasi-operasi sinyal ini saudara-saudara di dalam komputer Anda itu di microprosesor ya, di memori ya. Itu isinya ini. Isinya gerbang-gerbang ini isinya ya. Jadi memori-memori RAM Anda itu kan RAM, DDR ya kan, RAM-nya VGA ya kan, ini isinya ya. Isinya adalah komponen-komponen elektronik ini simbolnya ya. Pak, bentuknya fisiknya lagi Pak, saya penasaran Pak, apa isinya kan? Bentuknya adalah transistor ya. Satu gerbang logika ini disusun oleh beberapa komponen transistor elektronik ya. Transistor itu apa sih Pak? Transistor itu adalah ya kan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor apa Pak isinya? Wah, ya berarti harus Anda belajar lagi sama saya kan, belajar ya kan fisika dan elektronik ya. Jadi ini merupakan kelanjutannya ya, kelanjutan yang sudah menjadi operasi matematis yang standar seperti itu ya. Jadi saudara-saudara kan Anda beli memori, beli microprosesor, ya ini isinya ya, gerbang-gerbang ini, gerbang N, gerbang NAND, nah gitu ya. Gerbang NOR, XNOR ya kan, NOT, ini ada semua ini dalam memori dan microprosesor Anda ya. Siapa yang tahu apa artinya itu memori ukuran 8 GB, 4 GB itu apa artinya? Apa artinya saudara-saudara? Ada yang tahu? Halo? Itu Nah, kapasitas Penyimpanan Word data, kalau nggak Pak. nah, penyimpanan data. Penyimpanan data, Pak. ya boleh ya, bagus sekali ya. Kapasitas penyimpanan. Nah, Kapasitas penyimpanan data sama seperti penyimpanan Word kalau tidak salah Pak ya. Word. ya, boleh, semuanya benar ya, benar tapi kurang presisi ya. Jadi kalau Kurang belajar tepat. sama saya itu ya kan, semuanya benar ya, semua jawaban itu benar, ya, tapi kurang presisi ya, kurang fokus. Nah, gitu ya. Apa artinya saudara-saudara microprosesor Anda itu ya, sama memori Anda itu kan memiliki itu spesifikasi kan 8 GB, 4 GB ya. Apa artinya ya? Nah, ya kan itulah gunanya kita belajar ya. Gunanya kita belajar itu kita mendalami ya. Saudara-saudara ya kan, itu adalah kalau memori itu adalah kemampuan di dalam dia ya kan menghitung ya, menghitung bit sinyal ya. Menghitung bit elektronik per detik ya. Per detik itu dia bisa ya kan menghitung ya, mengkomput ya sinyal bit ya kan sebesar ukuran 4 GB, 8 GB seperti itu ya. Kemudian kalau microprosesor gitu kan ada spesifikasi gitu kan, Anda pakai prosesor 1,6 ya, i5 1,6 GHz kan. Kemudian i7 sekian GHz ya. Itu adalah kemampuan dia menghitung mengoperasikan sinyal-sinyal digital 0 dan 1 ukuran sekian gigahertz ya. 1 detik dia mengolah data gitu, mengolah sinyal bit ya sekian giga ya, sekian giga. Nah, gitu ya. Jadi telah menunjukkan kemampuan operasi sinyalnya. Nah, kemampuan operasi sinyalnya berarti apa, saudara-saudara? Secara fisik ya, secara fisik di dalam microprosesor atau memori tadi itu. Secara fisik berarti ya kan microprosesor atau memori kita itu isinya adalah gerbang-gerbang logika tadi itu ya, gerbang-gerbang logika tadi itu yang kita bahas tadi itu ya. Gerbang-gerbang logika ini gitu kan bisa kita konfigurasikan sebagai penghitung sinyal ya, penghitung sinyal gitu kan, penghitung sebagai apa itu penyimpan data nanti ya, sebagai nyimpen data bitnya ya kan, per detik dia nyimpen data ya, nyimpen data ya kan, seperti itu ya. Nah, karena kan itu RAM itu kan apa singkatannya RAM? Ada yang tahu RAM? Random access memory. Nah, random access kan, ya kan? Dia Random nyimpen access permanen memory kan? Pak. Ya, Random access memory. betul. Dia nggak nyimpen permanen, ya. Jadi dia mengambil data gitu kan, mengambil data kan sebagai buffer ya, sebagai buffer untuk microprosesor gitu kan. Maka
itu microprocessor itu waktu mengolah data kan dia nggak ngambil langsung dari hard disk ya, dia ngambil dari memori ya. Memorinya diambil ya sama memori dari hard disk atau DDR ya, diambil oleh memori random access ya kan, diumpankan kepada microprocessor seperti itu ya. Sehingga itu kadang nggak nyambung gitu kan, microprosesornya kecepatan tinggi gitu kan, mampu menghitung data sangat tinggi sekali per detik gitu kan, memorinya kecil. Nah, itu nggak nyambung ya. Nah, supaya nyambung, supaya komputer itu berkinerja bagus gitu kan, maka Anda harus tahu cara kerja ini, cara kerja operasi sinyal digital dalam komputer ini gitu kan. Butuh memori yang besar untuk mengambil data ya kan, dibutuhkan namanya RAM yang besar. RAM yang besar harus ditopang oleh microprosesor yang sangat besar ya, sehingga itu inline, linear ya. Linear sehingga betul komputer kita itu memiliki kinerja yang sangat bagus seperti itu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itu kelanjutannya adalah ya kan, ini adalah ada prinsip lagi kan, prinsip ya kan di dalam itu sinyal digital ya kan, atau operasi sinyal digital ya, itu adalah teori De Morgan ya. Teori De Morgan ini menjadi basis bagaimana nanti kita ya kan merancang rangkaian-rangkaian gerbang logika digital ya. Teori De Morgan ini gitu kan ada dua teori gitu kan, ya kan. Jadi apa itu NAND gate ya kan. Jadi NAND gate ya kan itu ekuivalen ya, ekuivalen setara dengan gerbang OR gate ya, setara dengan gerbang OR ya. Kemudian itu teori kedua gitu kan, NOR gate ya kan itu setara dengan bubble AND gate ya. Jadi setara dengan itu gerbang AND yang dimodifikasi ya. Jadi teori De Morgan ini itu merupakan suatu contoh gitu kan, bahwa di dalam rangkaian perancangan gerbang logika untuk operasinya digital ini gitu kan, ada gerbang-gerbang yang bisa disimplifikasi ya, bisa disederhanakan karena fungsinya hampir sama ya, fungsinya hampir sama, operasinya hampir sama ya. Jadi teori De Morgan ini kan bisa kita jabarkan gitu kan, bahwa gitu kan itu bar A dot B kan ya itu sama aja dengan betul Y aksen ya kan sama dengan A dot B ya. Jadi ini bisa kita itu buktikan ya, dengan buktikan dengan antara ini ya, persamaan ini ya. Persamaan ini gitu kan hampir sama ya kalau kita buktikan ya. Ini juga sama ya. Persamaan yang nomor 2 ini hampir sama ya kan. Bar A plus B sama dengan bar A dot bar B ya. Teori kedua ini kalau kita buktikan nanti sama hasilnya ya, memiliki output tabel kebenaran yang sama ya, seperti itu. Nah, ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali, hampir sama ya. Dan contoh-contoh yang lain juga ya, contoh-contoh lain itu nanti ada yang itu sama ya, contoh-contoh yang lain. Ini sudah dipelajari ya oleh Anda semua ya, sudah dipelajari? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, saudara-saudara, untuk tugas dan UTS ya kan nanti kurang lebih merancang gerbang logika ya, merancang gerbang logika nanti saya tunjukkan minggu depan ya, menggunakan software ya, menggunakan software. Jadi Anda tinggal merancang saja dan membuktikan operasi digitalnya ya, membuktikan operasi digital dengan apa, dengan output tabel kebenaran seperti ini ya, ditambah dengan operasi bentuk ekspresi matematiknya ya, atau Boolean expression-nya ya, seperti ini ya. Nah, itu saudara-saudara materi untuk hari ini ya. Siapkan Anda itu, nanti saya tunjukkan ada itu simulator software ya untuk merancang itu gerbang logika ini ya. Gerbang logika ini gitu kan. Nanti fungsinya macam-macam ya kan. Boleh digunakan untuk pembuat memori ya. Anda orang merancang memori, merancang IC, merancang merancang microprosesor, merancang itu IoT itu kita harus kuat di sini dulu ya. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, ini siapa yang tanya? Nah, ini ada suara burung ini, suara burung perkutut ya. Oke. Saya lihat soal-soalnya teman-teman. Apa maksudnya ini? Rizky, ya. Ya. Materi udah saya share ya di LMS ya, tinggal diakses saja ya.
Nanti video rekaman ini saya juga unggah di LMS ya, video rekaman ini ya. Seperti itu. Jadi yang nggak bisa ngikut ya kan nanti bisa menonton rekaman kita ya jam ini. Nanti saya unggah ya, jangan khawatir. Oke. Nah, saudara-saudara, kelanjutan kita minggu depan adalah mengenal aplikasi ya, mengenal aplikasi betul rangkaian digital ini ya. Anda sudah memahami prinsip kerja logika digitalnya, ya. Nanti saya kenalkan dengan perancangan gerbang logika digital, ya. Penerapannya, dalam hal penerapannya nanti saya tunjukkan contohnya. Ya. Yang paling mudah adalah kan itu ADC, ya, analog to digital converter, ya. Jadi itu IoT itu kan harus berjalan dengan yang namanya sensor, ya. Sensornya harus terhubung dengan IoT gitu, karena bagaimana sensor itu kan sinyalnya analog, ya, sinyal analog ya. Bagaimana dia bisa dibawa ke jaringan ya? Maka harus ada yang namanya interface. Interface-nya apa? Interface-nya adalah ADC, analog to digital converter. Nah, jadi sinyal analog dari sensor, misalkan sensor suhu, sensor kecepatan angin, sensor apa saja ya, yang itu adalah elektronik ya kan, itu dirubah sinyalnya, dirubah dari domain analog ke domain digital. Setelah digital, dia akan dibawa ke IoT gitu kan. IoT akan transmit data ke network ya. Misalkan ya kan, Anda merancang gitu kan IoT gitu kan untuk memantau misalkan suhu ruangan ya. Gunanya apa? Supaya nanti saya bisa mengendalikan suhu ruangannya, Pak. Ya, saya bisa mendinginkan, bisa memanaskan, nah seperti itu ya, atau mengatur suhunya ya. Pak, saya mau menggunakan IoT untuk mengatur penerangan jalan. Nah, kalau gitu harus ada sensornya. Sensornya apa? Sensornya adalah tingkat tingkat sinar di jalan, ya, tingkat brightness ya, atau tingkat pencahayaan yang ada di jalan. Apa sensornya? Macam-macam sensornya, ya. Sensornya semuanya adalah sinyal analog semua. Sinyal analog ini harus dirubah ke sinyal digital. Bagaimana yang merubahnya? Nah, itulah perlu interface yang namanya ADC, analog to digital converter, ya. Dari analog to digital converter ya kan masuk ke IoT ya, itu sudah nyambung nggak karuan, sudah nyambung dengan software, sudah nyambung dengan apa, itu sudah permasalahan itu selanjutnya ya. Tapi permasalahan kita adalah kita mau memfungsikan ya kan kerja logika digital ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti itu ya. Pak, saya mau merancang gitu kan gerbang logika ini sebagai basis ya kan untuk merancang algoritma AI, artificial intelligence. Nah, itu juga sama ya. Artificial intelligence ini saudara-saudara gitu kan, itu juga menggunakan gitu kan, prinsip-prinsip kerja daripada logika digital ya, ditambahi dengan logika digital ya. Logika digital dipadukan dengan fuzzy logic, dipadukan dengan dipadukan dengan neural networks ya, dipadukan dengan algoritma genetik algoritma ya. Jadi dipadu semua kan, di-compile ya kan, dijadikan integrasi kan menjadi yang namanya itu algoritma artificial intelligence ya. Jadi prinsip-prinsip gerbang logika ini digunakan juga di dalam kita merancang software ya. Untuk software terutama software yang sifatnya adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan ya, perancangan jaringan ya, kemudian juga untuk merancang itu DSS, Design Support System ya, kemudian ke artificial intelligence ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu materi kita ya kan, prinsip gerbang logika ini cukup sementara ya. Nanti Anda saya berikan tugas ya kan untuk membuat ya kan, merancang gitu kan ya, rangkaian rangkaian digital ya yang memanfaatkan gerbang logika dasar tadi itu ya. Manfaatkan ya. Nanti saya cari dulu soalnya ya yang lebih mudah ya, supaya itu jadi contoh bagi Anda semuanya ya. Selebihnya nanti adalah untuk materi UTS ya kan, nanti ada gitu kan software yang kita gunakan ya kan untuk simulasi cara kerja daripada rangkaian rangkaian digital ini ya, dengan memanfaatkan gerbang logika dasar tadi itu ya. Pak, sinyal ini dinamakan Pak, sinyal ini menggunakan gerbang N, gerbang NOR ya secara kompleks ya. Jadi akhirnya membentuk suatu konfigurasi operasi sinyal digital ya. Microprocessor Anda ini saudara-saudara atau RAM Anda ini gitu kan, itu kumpulan daripada gerbang-gerbang logika ini gitu ya.
dalam bentuk output ya kan, output itu 32 bit atau 64 bit ya. Kalau sekarang kan sudah komputer kita ini sudah di era 64 bit ya. Itu juga sama gitu kan. Berarti output DDR ini kan, input dan output DDR ya kan, itu menghasilkan ya kan output ya bekerja di daerah sinyal ya kan 64 bit ya. Gimana konfigurasi daripada orang-orang yang merancang itu gerbang logikanya ya kan. Nah, itu sama ya kan. Itu dia merancang gerbang logika ini kan sampai di level kan dia bisa mengoperasikan sinyal kan dalam gitu kan domain 64 bit ya. Atau kalau zaman dulu 32 bit Windows-nya ya, seperti operating sistemnya. Seperti itu ya. Begitu saudara-saudara ya. Pertemuan kita hari ini ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo, cek. Oke. Kalau tidak ada ya kan kita lanjutkan minggu depan ya. Itu diskusi kita hari ini akan kita unggah di YouTube ya, di LMS ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ucup. Ya.